Hai Kontaners, jadi aku lagi naik mobil Xpeng X9. Nah ini aku lagi naik mobil Xpeng X9. Lihat tuh, wah mewah banget ya. Ini yang warna putihnya. Nih aku tutup dulu. Ya kalau nutup, kalau buka tuh ada suara-suaranya gitu ya. Nah, jadi mobil ini itu hadir dalam 3 varian. Kisaran harganya tuh 990 juta sampai 1 M-an gitu. Nah, mobil ini dengan desain sangat futuristis ya. Ini bisa dilihat dari tampak depannya. Wah, ini aku udah tadi grillnya juga nih keren banget, futuristis banget. Untuk lampunya juga ya. Sini ada emblem Xpeng-nya. Terus lihat tuh, ini kacanya tuh lebar banget. Ini lebar banget sih. Sini ada sensornya 1, 2, 3, 4 di tengah. Ada kamera juga. Ini bener-bener futuristis banget nih. Terus di sampingku sini, ini mobil panjangnya 5,3 meter. Jadi cukup panjang banget ya, tuh. Di garis depan ini landai, terus memanjang ke belakang kayak seperti coupe juga nih, atau aerospace. Jadi ini mobil MPV, tapi desainnya coupe, gitu, keren banget. Di sini ada emblem Xpeng-nya dan nyambung atau menyatu gitu ya sama lampu LED-nya gitu. Wah ini kelihatannya aerospace-nya ini ya bener-bener futuristis lah. Desain-desainnya keren banget. Ini juga ada rear defoggernya tuh ke atas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh nggak, sorry, ada 4 sensor tapi di bawahnya di tengah ini ada kamera lagi. Di sebelah kananku ini ada emblem X9-nya. Ternyata Kontaners di sini masih ada sensor lagi nih di bagian kanan sama kirinya. Ini ban Xpeng X9-nya pakai ban Michelin. Terus untuk ukurannya ya, ini pakai ukuran 235, 50, ring 20. Ini velgnya juga pakai warna black piano sama ada aksen chrome-nya gitu ya. Jadi nambah kesan lagi di bannya. Terus tadi belum sempat bahas soal ini, spionnya. Ini ada 1, 2, ada berapa tuh? Ada 2 kamera ya? Ya, ada 2 kamera. Seperti itu. Di sini juga nih ada kamera juga nih, Kontaners. Di kanannya nih, di samping kanan kirinya ada logo kamera, sama ada aksen Xpeng lagi nih di sini. Wah, keren banget. Nah, Kontaners, pintu di mobil ini tuh udah automatic sliding door. Jadi menyamping gitu ya, bukanya juga. Terus untuk handle-nya juga udah flush ya, jadi rata body gitu. Nah, kita lihat di dalamnya. Nah, wah, lihat luas banget ini. Aduh, langsung masuk aja. Wah, nah dia punya fitur ini namanya tuh graphic apa ya tadi? Tadi namanya tuh Gravity Zero. Tuh, wah ini kayak lagi di luar angkasa lebih ke. Ini ngebayangin kalau misalkan tiduran sambil jalan, sambil nonton Netflix atau sambil dengerin lagu, enak banget sih. Ini leg restnya juga ya, juga nyaman sekali leg restnya. Tuh, terus karena ini panoramic roof-nya juga gede sekali ya, jadi aku puas banget untuk malam-malam mungkin lihat langit gitu. Terus untuk armrestnya di sini, armrestnya ada 2 ya, kanan kiri pastinya. Nah, yang unik lagi nih, aku baru tahu apa emang aku norak aja apa gimana. Jadi untuk fast chargingnya itu nggak hanya di konsol depan, tapi untuk di bagian kanan kiri di penumpang itu ada fast chargingnya. Jadi tinggal dimasukin aja, langsung fast charging gitu. Di sebelah kiri ini ada beberapa tombol untuk ya mengatur apa ya, fungsi-fungsi di kursi ini gitu.
Sini juga ada cup holder, emang bisa kita buka tutup. Jadi nggak di sini gitu, cup holder nggak mengganggu armrest kita. Di sini ada beberapa tombol. Kayak tadi ini yang aku pakai, terus ada juga untuk menghangatkan di kaki, ada juga untuk mendinginkan kaki. Jadi sesuaikan sama kita maunya apa gitu. Nah, ini aku udah, jadi kalau misalkan aku pencet fitur ini, yang mau bangku depan ini kayak udah otomatis akan lebih apa ya, ke depan gitu. Jadi dia kayak menyesuaikan untuk leg restnya gitu. Nah di sini ada kulkas containers, jadi ini bisa dibuka. Nah ini storage kulkasnya juga cukup besar ya. Jadi tadi yang aku sudah tanya ke Xpeng, di kulkas ini tuh nggak hanya untuk mendinginkan. Sebetulnya tuh bukan disebut kulkas ya, tapi storage yang bisa kita atur mau dingin atau panas. Jadi kalau misalkan kalian beli makanan, bisa juga nih mau di apa ya, tetap dengan suhu yang hangat, bisa taruh sini. Kalau misalkan kalian lebih ke minuman, bisa di sini juga gitu. Ini semua apa ya, tombol-tombolnya juga sudah nggak ada tombol fisiknya lagi. Ini TV di mobil ini tuh 21 inch. Jadi puas banget sih. Dan di sini udah touchscreen juga. Selain touchscreen, mereka juga katanya ada remote-nya. Jadi kalau kalian lagi tiduran dan nggak pingin sentuh-sentuh layarnya, bisa langsung pakai remote-nya gitu. Ini bisa ada YouTube, Spotify, Apple TV, Disney, dan banyak sekali. Nah, di mobil ini juga sudah ada SIM card, jadi nggak usah tethering handphone lagi, nggak usah hotspot handphone lagi, sudah langsung bisa kalian pakailah ini fitur-fitur di TV ini gitu. Nah di sini kanan kiri kursinya juga ada meja yang menurutku kokoh banget ya. Kalau misalkan kalau aku sih pakainya iPad ya, jadi kayaknya kokoh, jadi nggak cuma kayak hiasan, ini kokoh, cukup kokoh untuk kita kerja gitu. Nah meskipun di mobil ini semuanya udah nggak ada tombol fisiknya, jadi si Xpeng tadi bilang kalau dia juga memikirkan misalkan lansia-lansia yang pakai mobil ini takut gitu ada agak-agak gaptek atau gimana, dia juga masih menyisakan tombol fisik, ada 2 tombol fisik di bangku belakang untuk membuka dan menutup pintunya. Jadi kayak kita nggak perlu kebingungan lagi gitu kalau misalkan agak-agak yang gaptek gitu kan Hanas. Nah mobil ini kan tadi aku bilang untuk 7 penumpang ya, jadi bagian belakang ini ada seatnya juga, cuma mereka lagi ditidurin. Nah aku mau kasih tau kalian, katanya sih ini mobil yang seat belakangnya itu bisa diratakan dengan rapih untuk menaruh storage. Yuk kita lihat. Dia bangku depannya ini kayaknya belum sesuai dengan posisi dudukku ya, jadi aku harus sesuaikannya karena kayak tinggi banget. Nah, jadi ini kondisi di bangku driver. Kalau secara tempat duduk memang kalau dibilang nyaman ya memang jauh lebih nyaman kita duduk di bangku penumpang, karena tadi fitur-fitur yang ada di bangku penumpang tuh sangat melimpah gitu. Tapi dimanjakan ya, bener dimanjakan banget. Nah, tapi di driver ini juga nggak kalah nyaman ya. Aku bisa ngerasain juga ada kenyamanan dari jok-joknya yang empuk banget, yang leather, terus headrestnya juga enak gitu. Terus nyaman juga duduknya. Katanya bangku depan ada fitur pijit juga ya? Semuanya? Iya, ada di 4 ini tuh bisa ada fitur pijitnya. Biasanya kan ada di belakang doang ya atau di samping gitu, tapi ini semuanya bisa fitur pijit. Terus di mobil ini tuh speakernya ada 24 dan dia premium semua ya speakernya, dan gak begitu apa ya mencolok, tapi ya mewah aja gitu. Speaker tuh warnanya selaras gitu dengan warna di pintunya. Ini setirnya atas bawah nih rata ya. Ini tuas transmisinya di sebelah kanan, hanya tuas transmisi aja sih ini kelihatannya. Oh ya, untuk parkir kayak tinggal klik di sini nih. Nah gitu. Nah ini sementara yang ini untuk wiper, untuk lampu. Nah tuh kan, pencet lagi tuh. Nah untuk apa ya, AC-nya tadi juga Xpeng, tadi aku udah nanya-nanya terkait AC di mobil ini.
itu tuh AC-nya menyebar kemana-mana kayak AC sentral. Lihat di sini, ini AC. Sebagian belakang itu kan tadi ada panoramic roof kotak ya. Nah itu dikelilingi sama AC juga. Meskipun di AC bagian bawah juga ada, tapi di atas juga ada. Jadi saat panoramiknya roofnya terbuka, kita nggak kepanasan. Nah, sekarang aku mau ngatur AC-nya nih di sini lewat layar entertainment ini. Nah, ini dia untuk mengatur AC-nya. Jadi kalau kalian bingung nih ngatur AC-nya mau arah kemana, kisi-kisi AC-nya ada di sini. Nih, tinggal kita pencet aja. Ini ada apa ya? Ada simulasi anginnya gitu ya. Bisa kalian kanan kiriin. Jadi kalau misalkan aku ngerasa ini gerah di sini, aku tinggal geser aja ke sini. Tuh, kelihatan ya? Terus kalau misalkan ada yang mau ke kanan, silakan. Nah, ini tadi kan ada beberapa mode di mobil ini. Ada Eco, Standard, ada Sport. Suaranya ya, sangar banget emang. Coba tadi yang Eco kayak belum kedengeran tuh. Gila, aku mau coba sekali lagi Sport. Sangar. Nah, ini drive asistennya, ADAS-nya ya. Ini banyak sekali. Ada lane support system, terus ada blind spot detection juga bisa diaktif nonaktifkan ya. Driver ada ini reverse collision prevention, terus sensitivitasnya juga bisa bisa diatur mau yang high, low atau moderate gitu. Ini alarm sound ini bisa kalian sesuaikan ADAS-nya mau kalian pakai yang mana aja. Nah ini tadi kan aku cobain mode sport ya, ternyata ini bisa juga kalian atur gitu. Kayak contohnya, aku pengen ngatur ketinggian suspensinya, aku pengen di normal atau di low atau di lowest, ini bisa sampai segini. Setelah itu untuk kenyamanan suspensinya juga bisa diatur sampai comfort plus, jadi sampai nyaman banget ya, bisa sampai sport banget juga bisa. Jadi ini benar-benar tergantung kalian pinginnya seperti apa gitu. Di sini juga udah ada intelligence-nya ya, jadi kalian bisa langsung ngobrol ya sama AI di mobil ini gitu. Ini charging, oh ini kita bisa lihat baterainya ini 90%. Terus display kita bisa atur. Selain kita bisa kontrol di tombol elektrik tadi, ini kita bisa kontrol juga di layar ini. Sandarannya bisa kita atur tuh, ini dia langsung menyesuaikan. Segitu. Wah, keren banget. Aku atur lagi, naik lagi deh. Untuk ininya juga ya bisa diatur semua. Dan aku juga wow. Tuh. Bentar. Nah, aku juga bisa ngatur position adjustment ini bukan cuma di kursi aku, tapi di kursi lainnya juga bisa diatur lewat layar ini gitu. Nah ini untuk tadi kan headroomnya ya, headroom di kursi driver ini masih cukup oke dengan tinggiku 165 cm. Selain itu ya, containers yang menarik lagi di mobil ini tuh bisa mengeluarkan wewangian. Nah ini kita bisa atur wanginya mau gimana. Tuh, nih. Langsung. Ada wangi apa aja tuh? Ini ada citrus, cedar, dan ada calming woods. Dan ini bisa diatur juga. Kita mau benar-benar dimanjain banget ya. Di sini bisa diatur juga nih strong, light. Aku pengennya strong sih. Nah ini mau calming, lagi sore-sore gini ya. Enak banget. Nah ini wangiannya tuh ada di bawah kayak gini bentuknya. Nah nih ini bentuknya kayak gini, langsung disable tuh. Jadi kalau habis refill ya? Habis refill. Oke. Nah containers ini spionnya pakai kamera. Jadi meskipun TV-nya
lagi dipakai sama penumpang di belakang, jadi kita nggak kehalangan, tetap bisa ngelihat di sini pakai kamera. Ini karena emang mobil display ya, jadi nggak kelihatan. Pantesan tadi di belakang ada 2 kamera, ternyata buat ini gitu. Nah ini sun visornya aku mau cek, dia ada kacanya dan ada lampunya kanan kiri gitu. Untuk yang sebelah kiri ada juga, ada lampunya juga, dan kacanya termasuk besar ya ini buat touch up kayak puas gitu. Terus di sini tuh ada apa nih? Oh lampunya kan sudah ini ya, tinggal touch screen ya, lampunya tinggal pencet. Nah ini untuk kacamata. Terus untuk ngebuka, aku pengen coba buka panoramic roof-nya dari mana ya? Depan manual. Oh ini manual. Nah yang ini manual dan kacanya nggak bisa dibuka. Kecuali yang belakang tadi ya, yang panoramic itu lebar banget. Nah konsol tadi aku belum nyampe sini nih kayaknya. Sini ada wireless charging, HP aku tadi lagi nge-charge. Oh wireless chargingnya ada 2. Biasanya cuma 1. Ini ada 2 dan ada AC-nya juga gitu, jadi nggak khawatir panas. Ada cup holder juga, ada 2 cup holder. Terus di sini ada storage lagi. Nah, ini cukup ya standar lah, cukup buat bisa naruh barang-barang di sini. Gitu. Nah, kontainer sekian review mobil Xpeng X9. Gimana nih menurut kalian? Menarik nggak? Coba komen-komen di bawah. Dan jangan lupa nonton video selanjutnya karena aku pengen test drive mobil ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.